Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman mahasiswa. Saya Bastian Aji Prasetyo. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana peran manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Secara umum, manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab mengelola aspek keuangan organisasi, perencanaan, penganggaran, analisis, dan keputusan strategis terkait dana untuk memastikan kelangsungan bisnis melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Manajer keuangan memegang peran penting dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan keputusan bisnis yang diambil berdasarkan pertimbangan finansial yang tepat. Peran manajer secara universal terbagi 6 kategori. Penjelasan peran manajer keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab menyusun rencana keuangan perusahaan, termasuk anggaran, proyeksi pendapatan, dan strategi investasi untuk menentukan arah keuangan perusahaan. Yang kedua, pengendalian keuangan. Manajer keuangan melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan pemasukan, memastikan kesesuaian dengan anggaran dan target yang telah ditetapkan, serta mencari solusi atas penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, pengambilan keputusan keuangan. Manajer keuangan mengambil keputusan penting terkait investasi, pendanaan, atau akuisisi dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan dampak bagi perusahaan. Yang keempat, analisis keuangan. Manajer keuangan melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memberikan rekomendasi untuk evaluasi dan perbaikan. Yang kelima, manajemen risiko keuangan. Manajer keuangan mengelola risiko keuangan seperti fluktuasi kurs, suku bunga, atau kredit macet untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Keenam, menjaga likuiditas perusahaan. Manajer keuangan memastikan ketersediaan kas untuk operasional sehari-hari dengan mengelola arus kas secara efektif. Secara spesifik, manajer keuangan memiliki peran kunci. Yang pertama, perencanaan keuangan, menyusun anggaran, proyeksi pendapatan, dan strategi investasi. Pengendalian keuangan, mengawasi pemasukan dan pengeluaran sesuai target. Yang ketiga, pengambil keputusan keuangan, memilih proyek investasi, sumber pendanaan, atau akuisisi. Yang keempat, analisis keuangan, mengevaluasi laporan keuangan untuk memberikan rekomendasi.
Yang kelima, manajemen risiko keuangan, mengelola fluktuasi kurs, suku bunga, atau kredit macet. Yang keenam, menjaga likuiditas, memastikan ketersediaan kas untuk operasional sehari-hari. Tujuan utama manajer keuangan adalah mengelola dana perusahaan secara efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau nilai pemegang saham. Dengan menjaga likuiditas, memastikan kelangsungan operasional, mendukung keputusan strategis, dan menyeimbangkan risiko serta imbalan sehingga menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Ini mencakup memastikan profitabilitas, pengendalian biaya, menjaga arus kas sehat, memilih investasi tepat, dan patuh regulasi. Berikut penjelasan dari tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Ini adalah tujuan utama manajer keuangan, berusaha meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pemegang saham diukur dari harga saham atau untuk publik atau nilai jual untuk swasta. Ini dicapai melalui alokasi sumber daya yang optimal untuk menghasilkan arus kas terbaik dan pertumbuhan jangka panjang, bukan sekedar laba jangka pendek. Yang kedua, mengelola sumber daya keuangan secara efisien. Menggunakan dana atau modal dan aset perusahaan sehemat mungkin dengan prinsip ekonomi, pengeluaran terkecil, hasil terbesar. Mencakup efisiensi biaya operasional, penggunaan aset, dan pemilihan sumber pendanaan atau struktur modal yang paling murah. Yang ketiga, menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional, memastikan perusahaan punya cukup kas atau likuiditas untuk membayar kewajiban jangka pendek dan biaya operasional harian agar bisnis tetap berjalan lancar tanpa hambatan finansial. Ini juga menjamin keberlanjutan hidup perusahaan di tengah fluktuasi ekonomi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis, menyediakan data keuangan yang akurat untuk membantu manajemen membuat keputusan penting terkait investasi, pendanaan, dan ekspansi, memberikan wawasan untuk merespon perubahan pasar, misalnya kenaikan biaya bahan baku, dan merencanakan masa depan. Yang kelima, menjaga keseimbangan risiko dan keuangan, mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan atau pasar kredit operasional agar dampak negatifnya diminimalisir, mencari keseimbangan antara keuntungan yang diharapkan atau imbalan dengan risiko yang diambil, misalnya dalam investasi.
Tanggung jawab utama manajer keuangan adalah memastikan kesehatan keuangan perusahaan melalui perencanaan, pendanaan, alokasi dana, pengendalian pelaporan, dan keputusan strategis, serta menjaga arus kas, kepatuhan regulasi, dan hubungan dengan pihak eksternal seperti bank dan investor. Tanggung jawab utama manajer keuangan diantaranya adalah: yang pertama, perencanaan keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk pengembangan dan menerapkan strategi keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk pembuatan anggaran operasional dan modal, peramalan forecasting, kebutuhan kas, perencanaan struktur modal yang optimal. Tujuannya adalah menyelaraskan tujuan keuangan dengan tujuan strategi perusahaan. Yang kedua, manajemen risiko. Tanggung jawab ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko keuangan dihadapi perusahaan. Jenis risiko tersebut meliputi risiko pasar atau seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, dan risiko operasional. Manajer keuangan menggunakan berbagai instrumen dan kebijakan atau seperti lindung nilai atau hedging untuk meminimalkan dampak negatif potensial dari risiko-risiko ini. Yang ketiga, pengelolaan arus kas atau manajemen modal kerja. Ini adalah aspek krusial yang memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengelolaan arus kas melibatkan pengawasan piutang atau penerimaan kas atau pengeluaran kas dan manajemen inventaris secara efisien untuk mengoptimalkan siklus konversi kas. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi atau penganggaran modal. Manajer keuangan mengevaluasi dan memilih proyek investasi jangka panjang yang menjanjikan pengembalian tinggi bagi perusahaan. Ini melibatkan analisis investasi potensial seperti pengambilan peralatan baru, ekspansi ke pasar baru, atau merger dan akuisisi dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Kelima, pelaporan dan kepatuhan. Manajer keuangan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara akurat dan tepat waktu. Manajer keuangan juga bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang mematuhi standar akuntansi yang berlaku umum atau PSAK di Indonesia dan peraturan pemerintah terkait. Hal ini menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan atau investor, kreditor, dan regulator. Manajer keuangan harus berpegang pada etika tinggi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini untuk menjaga reputasi dan kepercayaan perusahaan demi keberlanjutan jangka panjang. Dalam manajemen keuangan syariah, manajer harus menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Prinsipnya meliputi keadilan, transparansi, kemitraan atau mudharabah musyarakah, dan investasi pada sektor halal. Implementasinya meliputi pemilihan produk syariah, kontrak yang jelas, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS.
Mari kita lihat dua studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah konvensional. PT Maju Jaya memiliki dua proyeksi ekspansi. Proyek A atau mesin baru risiko tinggi ROI cepat, dan proyek B atau gudang risiko rendah ROI lambat. Manajer keuangan harus menghitung NPV dan IRR, mempertimbangkan risiko dan likuiditas untuk memutuskan yang terbaik. Studi kasus yang kedua adalah syariah. PT Amanah Berkah membutuhkan dana Rp 10 miliar. Tawaran 10 atau pinjaman konvensional dengan bunga ditolak karena riba, sedangkan tawaran Y atau mudharabah bagi hasil 60/40 dipilih karena sesuai syariah dan prinsip keadilan. Kesimpulannya adalah manajer keuangan berperan dalam mengelola keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara efisien dan berkelanjutan. Tugasnya meliputi perencanaan, keputusan investasi atau pembiayaan, dan manajemen risiko. Selain itu, mereka harus menjunjung etika, tanggung jawab sosial, dan dalam perspektif syariah mematuhi prinsip halal dan adil.